Halo YouTuber, ketemu lagi. Di video kali ini kita akan belajar tentang macam-macam zat gizi, antara lain karbohidrat, vitamin, protein, mineral, dan juga lemak. Dan yang terakhir adalah air. Kita mulai dari karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Fungsi karbohidrat adalah salah satu pembentuk energi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang merupakan makanan pokok. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat di sini adalah beras, jagung, singkong, kentang, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah protein. Protein dapat diperoleh dari makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau biasa disebut protein nabati dan berasal dari hewan atau yang juga disebut dengan protein hewani. Fungsi protein di sini adalah yang pertama adalah membangun sel-sel yang rusak. Yang kedua, membentuk zat-zat pengatur seperti enzim dan hormon. Dan yang terakhir adalah membantu zat anti energi, zat inti energi. Selanjutnya adalah lemak. Lemak bisa menjadi cadangan makanan dalam tubuh. Lemak dapat diperoleh dari minyak goreng, daging, margarin, keju, susu, dan lain sebagainya. Fungsi lemak dalam tubuh yaitu sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Dan juga sebagai penghasil kalori terbesar, dan yang terakhir fungsinya adalah sebagai pengganti cadangan makanan untuk tubuh. Lanjut ke vitamin. Vitamin yang pertama kita bahas di sini adalah vitamin A. Vitamin A merupakan salah satu vitamin yang tergolong ke dalam bagian dari vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin A hewani terdapat dalam kuning telur, susu, hati, dan lain sebagainya. Dan vitamin A nabati terdapat pada sayur hijau, pisang, wortel, pepaya, dan lain sebagainya. Setelah vitamin A, ada juga namanya vitamin B. Vitamin B merupakan vitamin yang tergolong dalam kategori vitamin yang larut dalam air. Vitamin B berperan utama yakni ikut ambil bagian dalam upaya membantu proses metabolisme dalam tubuh kita. Selanjutnya ada vitamin C. Dan vitamin C ini mempunyai peran sebagai pendorong dalam proses pembentukan kolagen. Kolagen merupakan suatu protein yang membentuk jaringan pada kulit, tulang, sendi, dan juga berbagai jaringan penyokong yang terkait. Vitamin D. Vitamin D di sini memiliki fungsi untuk membantu dalam proses pembentukan tulang dan gigi, mengatur kadar fosfor yang terdapat pada darah. Sumber vitamin D banyak terdapat pada ikan, susu, serta kuning telur. Kekurangan vitamin D dapat mengakibatkan penyakit rakitis. Selanjutnya adalah vitamin E. Vitamin E di sini memiliki fungsi untuk mencegah keguguran dan pendarahan pada ibu hamil. Sumber vitamin E banyak terdapat pada berbagai jenis sayuran hijau, susu, kuning telur, dan daging. Kekurangan vitamin E dapat mengakibatkan kemandulan dan keguguran. Dan vitamin yang terakhir adalah vitamin K yang memiliki fungsi untuk membantu dalam proses pembekukan darah. Sumber vitamin K banyak terdapat pada bayam, hati, dan bunga kol. Kekurangan vitamin K di sini dapat menyebabkan darah kita menjadi lebih sukar untuk membeku. Kebutuhan akan vitamin K per hari adalah 1 mg. Selanjutnya adalah mineral. Mineral dibutuhkan oleh manusia juga sama dengan vitamin, yaitu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Walaupun begitu, kebutuhan mineral sangatlah penting. Untuk lebih lengkapnya, berikut macam-macam mineral yang kita perlukan. Yang pertama di sini adalah garam belerang. Yang kedua ada namanya garam besi. Yang ketiga garam dapur. Yang keempat garam yodium. Yang kelima ada garam kalsium. Dan yang keenam ada garam kalsium. Selanjutnya adalah air. Air adalah zat pembangun bagi setiap sel pada tubuh. Setiap sel tanpa ada air tidak ada tumbuh. Air dapat diperoleh secara langsung dari berbagai jenis buah-buahan serta sayuran. Fungsi air yaitu untuk membantu mencerna makanan, membentuk cairan tubuh, serta mengangkut sisa pembakaran yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Kebutuhan air rata-rata bagi setiap orang sekitar 2,5 liter per hari yang diambil dari makanan serta minuman. Kekurangan air dapat mengakibatkan penyakit ginjal. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya.